Orang yang belum yakin ke Allah merasa dunia ini adalah sesuatu sekali, sesuatu yang membuat dia hebat, mulia perasaannya, yang membuat dia berjaya, terhormat, sehingga mati-matian memilikinya dengan segala cara, walaupun sudah melampaui keperluannya, tapi terus rakus, dan dia berusaha terus menumpuk dunia ini karena merasa dunialah yang menjaminnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha dekat, maha memperhatikan, maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang terlintas di hati, maha mengetahui segala keperluan, keinginan, dan segala yang terbaik bagi kita. Dialah Allah, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kita kaji 279 dan 280. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 279. Wa innahu labudda libina'i hadzal wujud an tanhadima da'aimuhu wa an tuslaba qarami'uhu. Dan bahwasanya bangunan alam ini pasti rusak binasa sendi-sendinya dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Fal'aqilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna qad asyraka nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akal ialah yang lebih suka atau gemar pada apa yang kekal daripada apa yang rusak dan lenyap. Karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada seri mukanya. Hadirin, bagi orang-orang yang keyakinannya kepada Allah sudah semakin mantap, maka cara melihat dunia ini beda dengan orang-orang yang belum yakin ke Allah. Cara lihat dunia ini, orang yang belum yakin ke Allah merasa dunia ini adalah sesuatu sekali, sesuatu yang membuat dia hebat, mulia perasaannya, yang membuat dia berjaya, terhormat, sehingga mati-matian memilikinya dengan segala cara, walaupun sudah melampaui keperluannya, tapi terus rakus,
dan dia berusaha terus menumpuk dunia ini karena merasa dunialah yang menjaminnya, dan dia akan jadi sombong karena merasa miliknya, dan dia takut kehilangan karena merasa itu adalah yang akan mengamankan dirinya, sehingga akan rakus saja dengan segala cara, cari terus. Tapi bagi yang mengenal Allah, dunia ini hanya tempat mampir saja, sebentar, tidak lama. Yang mengenal Allah, yang dipikirkannya adalah Allah, pemilik dunia ini, yang membagikan, yang membuka, menutup, menahan, menurunkan dunia. Jadi tidak sibuk dengan ada dan tiadanya, tapi sibuk dengan yang mengadakan dan yang meniadakannya. Ada kalanya dibuka lapang, ada kalanya disempitkan. Orang banyak sibuk dengan lapang dan sempitnya, tapi yang mengenal Allah lebih sibuk dengan yang melapangkan dan menyempitkan, karena pasti ada hikmahnya. Ketika Allah melapangkan ada yang amalnya, ketika Allah menyempitkan rezeki juga ada yang Allah, hikmah dari kesempitan ini yang Allah inginkan, dan semuanya baik. Tapi bagi pecinta dunia, wah, adanya merasa sukses, hebat, merasa karena jerih payahnya, merasa karena kerja kerasnya. Tapi bagi yang mengenal Allah, ada tuh ya karena Allah mau ngasih saja. Kalau orang kerja keras jadi banyak uang, tukang batu paling banyak uangnya. Banyak pemalas juga yang uangnya ditakdirkan diuji banyak, ya. Jadi cara melihat dunianya saja, kalau pecinta dunia ini milik saya, kalau pecinta Allah ini milik Allah. Dapatnya dengan perjuangan kegigihan saya. Kalau pecinta kebenaran, cinta Allah, ini ujian dari Allah, mau dibuka mau ditutup. Dibuka ujiannya jadi ujub atau tidak, jadi ria atau tidak, ditahan jadi sabar atau tidak, diambil ridho tidak. Kemudian tidak ada bangga dengan dunia ini, karena tahu bahwa dunia ini cuma ujian saja. Allah ngasih dunia tuh bukan tanda kesuksesan, tapi bagi pecinta dunia dapat harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas tuh sebagai kesuksesan. Tapi bagi pecinta Allah ini lagi diuji nih, dititipin harta, dititipi gelar, dititipi jabatan. Jadi sangat beda cara melihatnya tuh. Makin tinggi jabatan, makin takut tidak lulus. Tapi yang itu enggak ingat lulus tidak lulus, ingatnya saya sukses, saya hebat. Giliran diambil lega, karena bisa jadi dititipi harta banyak tuh bisa memalingkan hati dari Allah ke harta. Diberi jabatan tinggi, peluang ujubnya besar, peluang sombongnya besar, peluang riaknya besar. Sekarang diambil oleh Allah, apakah pensiun, apakah ya di PHK atau diturunkan, lega. Peluang, termasuk kehilangan sesuatu. Misalkan dia punya harta yang banyak, yang selama ini harta ini ternyata mencuri hatinya. Suatu saat hartanya diambil oleh Allah, plong. Tidak ada beban karena dia lebih mengutamakan apa yang bisa membuat dekat dengan Allah. Jadi beda, yang ini kehilangan, yang ini syukur.
populer, tiba-tiba diambil popularitasnya. Yang satu sedih karena dia bersandar ke popularitas, tapi yang satu syukur. Allah memberi jalan hidup lebih normal, lebih bisa tidak menjadi sorotan orang. Jadi ada yang menganggap ini musibah, tapi kejadian yang sama ada yang menganggap nikmat. Tergantung cara memandangnya. Kalau memandang dunia ini sesuatu, jadi menderita. Tapi kalau memandang Allah lah, jadi tidak menderita. Ya, seseorang punya barang sangat disukai, terus barangnya hilang. Ada yang nangis, ada yang sujud syukur karena tahu barang ini sudah mencuri hatinya, dan Allah mengambil barang itu supaya tidak ngotorin hati. Masya Allah, ini serius hadirin. Seperti yang menjelang menikah, batal nikah, itu ada yang sujud syukur tuh, karena sebelum menikah tuh bogoh sekali, cinta berat, lebih banyak ingat ke calon daripada ingat ke Allah, lebih berharap bahagia dari calon daripada bahagia dari Allah, dan Allah tahu persis itu hatinya. Tidak ada yang tersembunyi pikiran, suasana hati. Lalu Allah juga lihat dia istiqoroh, lalu oleh Allah dibatalkan nikahnya ini dengan cara ya tidak jadi. Nah, kalau Allah bikin tidak jadi pasti tidak jadi. Ini dia sujud syukur karena sudah dihilangkan potensi mengilahkan makhluk. Perkara uang habis buat apa, buat percetakan, bikin undangan, pesen tenda, pesen catering, itu mah bagi-bagi rezeki aja dengan hamba Allah lainnya. Dan uangnya juga milik Allah. Jadi melihat dunia beda karena tidak menjadi sesuatu. Dan dunia nggak ada juga biasa aja. Karena dia yakin yang mengadakan, yang menahan, yang ngambil, ya Allah juga yang punyanya. Jadi ada tiada ya sama. Karena dalam ada pahalanya dengan bersyukur, ketika ditahan atau diambil ada pahalanya, pahala sabar, pahala ridho. Begitu hadirin. Jadinya adem dan tidak ada kekaguman. Bagi orang yang pecinta dunia kagum, wah ini sekolahnya tinggi, itu gelarnya berenteng, ada kekaguman. Ini IQ-nya lari, kan ada yang jongkok jalan lari. Ini kaya raya, sukses, baru juga segini omsetnya besar. Nggak ada itu kagum, itu nggak ada. Ini followernya banyak, subscribernya banyak, nggak ada kagum. Ini ngetop sampai kelas dunia, nggak ada kagumnya, nggak ada. Karena semuanya pekerjaan Allah sih, ujian. Si ini kasih segitu harta, kasih datang aja, nanti dia akan ada jalannya. Ini tiba-tiba rezeki naplok ya, untuk dapat ini warisan, dapat gampang bagi Allah. Maka tidak ada kagumnya sama orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, karena tahu itu Allah yang ngatur dan Allah yang nguji orang itu dengan casing itu. Jadi kagumnya mah ke Allah bukan berarti tidak menghargai orang ya. Kita hargai yang jerih payah kuliah, yang sekolah tinggi, kita hormati biasa. Cuma hati kita tidak ada kekaguman kepada casingnya, karena casingnya itu udah Allah yang ngasih garisnya. Apa saudara pikir jadi presiden karena maunya jadi presiden? Tidak. Jadi presiden tuh kulillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasya. Allah yang ngatur ini bakal jadi dia. Wa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah mau nurunin, turun, ada jalannya turun. Pasti turun kalau Allah mau nurunin. Makanya jabatan dengan kemuliaan dipisahkan. Karena jabatan ini ujian, kalau lulus kasih kemuliaan, tapi kalau tidak lulus kasih kehinaan gitu. Yang kita kagum apa dong? Yang kita kagum adalah orang-orang yang dikagumi Allah. Jadi kagumnya bukan kepada dunia. Siapa yang harusnya kita kagumi? Kalau Al-Hujurat ayat 13 kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini dia kekaguman kita tuh kepada yang bernilai kedudukan di sisi Allah. Dunia nggak ada apa-apanya bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, tidak akan dikasih minum. Itu orang kafir walaupun seteguk pun jua. Saking tidak ada harganya, kasih triliun. Apa yang lebih gede dari triliun tuh? 10 triliun ya, 1000 triliun. So mau kekayaannya ini menurut Forbes terkaya, biasa dak yakin makan segitu-gitunya, pakaian segitu-gitunya, mati juga nggak dibawa. Saya dengar ada bos waralaba yang punya minimarket, segitu kayanya, meninggal ya, bawa apa ke kuburannya? Sukan bawa toko satu atau bawa ciki, bawa permen? Enggak. Giliran nanti ngaku-ngaku yang ini ya, nanti lagi ngaku-ngaku aja. Makanya kalau kita kagum, kita pengen kayak gitu. Tapi kalau kita enggak kagum, enggak. Jadi gimana kita harus miskin? Siapa yang nyuruh miskin? Kita harus sempurnakan ikhtiar dengan niat lurus, cara yang benar. Kita harus minta ke Allah, tapi ya tidak usah kagum, karena itu cuman ujian.